Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sarjana Manajemen Ekonomi 014 S1. Perkenalkan, nama saya Nadila Sofiana. Dan saya Yusef. Di sini kami akan menganalisa studi kasus brand Sariwangi. Pada tahun 1962 di Gunung Putri, Bogor, Johann Alexander Supit. Ia mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Sariwangi Agriculture Estate Agency yang berfokus pada pembuatan daun teh dan blending menjadi bubuk teh siap edar. Siapa sih yang tidak mengenal brand Sariwangi? Hampir di seluruh warung kecil hingga retail, minuman celup ini mendominasi di berbagai lini. Namun siapa sangka di balik besarnya nama Sariwangi, ada fakta mengejutkan. Ya, Sariwangi bangkrut. Ekspansi yang tak sesuai dengan ekspektasi. Awal dari bencana yang dialami oleh Sariwangi dan perkebunan teh, afiliasinya tersebut terjadi pada tahun 2015. Kala itu, mereka ingin mencoba melakukan ekspansi bisnis dengan cara memperluas sistem drainasi air dan juga teknologi penyiraman. Akan tetapi, itu hanya menjadi imajinasi. Semua investasi yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Padahal, untuk melakukan dua kegiatan tersebut, PT Sariwangi dan afiliasinya harus melakukan pinjaman uang ke beberapa debitur hingga totalnya mencapai 1,5 triliun. Dari jumlah uang yang dikeluarkan, hasil akhir tidak maksimal, sehingga PT Sariwangi harus mengganti rugi dan menanggung beban yang cukup besar. Sejatinya mereka sudah hampir dinyatakan bangkrut. Beberapa tahun silam, mereka bisa mengajukan permohonan homologasi. Secara berkala, PT Sariwangi mampu membayar hutang dan cicilan bunga terhadap beberapa kreditur. Namun, pada akhirnya perjanjian permohonan homologasi dibatalkan pihak pengadilan niaga. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan produsen teh celup termuka tersebut, sehingga mereka harus gulung tikar. Lantas, apakah Sariwangi benar-benar hilang dari peredaran? Pada tahun 1989, Unilever mengakuisisi merek Sariwangi. Meskipun Johann tetap sebagai pemasok teh utama melalui perusahaan lain. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency sejak 2015, Sariwangi mengalami masalah keuangan dan pada akhir Oktober 2018 dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hingga saat ini merek Sariwangi masih diproduksi dan dijual oleh PT Unilever Indonesia. Dilansir dari tribunnews.com, produksi teh yang sukses luar biasa hingga saat ini kemudian diberi merek teh celup Sariwangi. Tapi produk ini kemudian diakuisisi oleh Unilever pada 1989. Dalam rilisnya, Unilever menekankan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency bukanlah perusahaan milik mereka. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency pernah menjadi rekan usaha Unilever dalam memproduksi teh merek Sariwangi. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi kerjasama dan Unilever tetap memproduksi teh Sariwangi. Utang 1,5 triliun. Masalah keuangan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency bersama perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumberwadung mulai muncul pada tahun 2015. Dua perusahaan ini ternyata terjerat utang hingga 1,5 triliun ke sejumlah kreditur. Tercatat ada 5 bank yang mengajukan tagihan pada tahun itu. PT Sariwangi pernah memohon perdamaian. Sariwangi sempat mengajukan perdamaian. Dua perusahaan itu mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kepada para krediturnya. Jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi terlihat kurang berinovatif dalam mendeteksi target pasar. Bagaimana tidak,
Mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru. Salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol atau gelas. Konsumsi teh siap minum memang telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia. Bahkan teh botol sosro dan teh pucuk harum memperoleh laba besar dari produk mereka. Angka penjualan minuman di dalam kemasan juga tidak lebih kalah besar dengan teh celup. Menurut sebuah survei yang dibuat Euromonitor Internasional, daya beli masyarakat terhadap teh botol meningkat pesat setiap tahunnya. Di tahun 2013, angka penjualan teh menyentuh 25 miliar rupiah dan selalu meningkat belasan persen per tahunnya. Jadi sejak saat itu PT Sariwangi dinyatakan pailit.